Selamat malam Pak Sparta yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa S2 di Indonesia Banking School, Magister Management. Izinkan saya malam ini untuk mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai manajemen risiko bank terkait dengan risiko pasar, teori dan analisis. Yang pertama, pendahuluan, definisi bank dan manajemen risiko bank. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang Perbankan, didefinisikan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di antara industri perbankan ini ada yang dimaksud dengan bank umum. Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Manajemen resiko bank. Menurut POJK nomor 18/POJK 03/2016 menerangkan bahwa yang pertama, resiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Yang kedua, manajemen resiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Perkembangan bank umum konvensional pada triwulan 3 2020. Indikator umum bank umum konvensional terlihat dari indikator yang pertama total aset dalam miliar secara kuartal to kuartal dari Juni 2020 sampai September 2020 mengalami kenaikan dari Juni 2020 sebesar minus 1,53% menjadi 4,48%. Begitu juga terlihat dari dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Antara Juni 2020 dan September 2020 mengalami kenaikan dari 0,71% pada Juni 2020 menjadi 6,23% pada September 2020. Dan untuk year on year-nya menaiki kenaikan yang cukup signifikan juga, yang tadinya sebesar 7,52% menjadi 12,70%. Untuk kredit sendiri, penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank umum konvensional terlihat menurun pada Juni 2020 dan September 2020. Untuk kuartal to kuartalnya, pada Juni 2020 terkontraksi sebesar minus 3,05%, mengalami kenaikan walaupun masih terkontraksi di minus 0,49%. Untuk year on year-nya sendiri pada September 2016, penyaluran kredit yang cukup tinggi sebesar 7,81%, dan pada akhirnya September 2020 menurun sangat drastis di minus 0,30%. Jadi pada triwulan ketiga 2020, ketahanan bank umum konvensional cukup solid tercermin dari capital adequacy ratio sebesar 23,52%, masih jauh di atas threshold. Jadi capital adequacy ratio sendiri merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Risiko ini penting karena dengan menjaga capital adequacy ratio pada batas aman, yaitu minimal 8%, berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR, mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Fungsi intermediasi bank umum konvensional juga cukup baik, tercermin dari loan to deposit ratio sebesar 83,46%, disertai dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai, terrefleksi dari rasio alat liquid non-core deposit dan alat liquid dana pihak ketiga yang masing-masing tercatat 145,22% dan 31,30% atau jauh di atas threshold 50% dan 10%. Jadi LDR atau loan to deposit ratio sendiri merupakan rasio mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditasnya.
dengan membagi total kredit terhadap total dana pihak ketiga atau DPK. Jadi likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman atau kredit kepada peminjam atau debitur. Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajiban terhadap nasabah. Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah, berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai, tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang kita ketahui di dunia perbankan, memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan. Peningkatan likuiditas perbankan tercermin dari rasio alat likuiditas terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK dan rasio alat likuid terhadap non-core deposito atau ALNCD. Aset BUK atau Bank Umum Konvensional sendiri di triwulan 3 2020 tumbuh 8,68% year on year, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,11% year on year. Peningkatan aset seiring dengan pertumbuhan DPK yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan secara umum, aset perbankan Indonesia masih terkonsentrasi pada beberapa bank. Total aset 4 bank umum konvensional terbesar mencapai 50,73% atau mencapai lebih dari setengah aset perbankan di Indonesia. Dan total aset 20 bank umum konvensional terbesar mencapai 80,85% dari aset perbankan di Indonesia. Untuk dana pihak ketiga sendiri tumbuh sebesar 12,70%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,52% year on year. Peningkatan DPK didorong oleh naiknya pertumbuhan giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 23,57% year on year dan 11,21% year on year. Sementara itu deposito sebagai porsi DPK terbesar justru tumbuh sedikit melambat sebesar 7,65% year on year dibandingkan tahun sebelumnya 7,95%. Tingginya pertumbuhan DPK secara umum pada periode tersebut mengindikasikan behavior pelaku usaha yang memilih menahan ekspansi usaha serta perilaku masyarakat yang masih cenderung menahan konsumsi dan menambah simpanannya. Selanjutnya untuk kredit sendiri secara umum baik kredit produktif maupun konsumtif tercatat terkontraksi. Kontraksi kredit masih disebabkan lemahnya demand sebagai imbas dari perlambatan aktivitas ekonomi seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dan semakin selektifnya bank dalam penyaluran kredit di tengah persepsi tingginya risiko kredit. Jadi kualitas kredit sendiri menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini ditunjukkan dengan rasio NPL gross Bank Umum Konvensional tercatat 51 BPS menjadi 3,14% dari 2,63%. Di sisi lain, NPL net Bank Umum Konvensional tercatat sedikit turun 11 basis point menjadi 1,04% dari 1,15%. Seiring dengan kenaikan CKPN yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Jadi peningkatan NPL dipengaruhi oleh turunnya kemampuan bayar debitur dan lemahnya demand kredit baru sebagai akibat pandemi COVID-19 yang cukup signifikan berdampak pada penurunan kegiatan usaha maupun pendapatan masyarakat. Untuk rentabilitas sendiri, jadi rentabilitas BUK pada periode laporan menurun. Terlihat dari turunnya ROA, return on asset dari tahun sebelumnya sebesar 2,48% menjadi 1,76%. Bisa dilihat dari 2,48 menjadi 1,76% di September 2020. Untuk rasio BOPO sendiri atau beban operasional berbanding dengan pendapatan operasional, perbankan tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 80,50% menjadi 86,15%. 80,50% menjadi 86,15%. Jadi peningkatan BOPO dipengaruhi oleh melambatnya pendapatan operasional yang tercatat hanya tumbuh 0,53% year on year setelah tahun sebelumnya tumbuh 19,47% year on year. Jadi perlambatan tersebut sejalan dengan rendahnya permintaan kredit tercermin dari turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan kepada pihak ketiga, bukan bank yang terkontraksi. Sementara di sisi lain terdapat kenaikan beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan DPK.
Jadi di triwulan 3 2020 sendiri 41 pendapatan bunga bersih terkontraksi minus 3,05% year on year seiring dengan melambatnya penyaluran kredit di tengah peningkatan dana pihak ketiga sendiri. Hal tersebut berdampak pada penurunan net interest margin menjadi 4,41% dari 4,90% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi untuk permodalan sendiri pada triwulan 3 2020 kondisi permodalan bank umum konvensional masih solid, tercermin dari capital adequacy ratio yang sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu sebesar 23,52%, meningkat 24 basis point dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 23,28%. Peningkatan CAR sendiri dipengaruhi oleh ATMR yang terkontraksi 0,47% year on year setelah tahun sebelumnya tumbuh 8,11% year on year. Seiring dengan melambatnya permintaan kredit, selain itu juga karena adanya peningkatan permodalan. Untuk resiko-resiko bank sendiri, resiko bank yang menjadi permasalahan di industri perbankan, yaitu yang pertama adalah risiko kredit, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga adalah risiko pasar, yang keempat risiko operasional, yang kelima risiko kepatuhan, 6 risiko hukum, 7 risiko reputasi, dan yang terakhir ke-8 risiko strategik. Jadi untuk kali ini saya lebih fokus ke risiko pasar. Jadi risiko pasar sendiri merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Jadi penilaian dari profil risiko pasar yang pertama itu adalah kerugian yang terdapat pada laporan keuangan on balance sheet. Dan yang kedua adalah kerugian yang terdapat pada rekening administratif atau off balance sheet yang bersumber dari trading book dan banking book bank. Jadi resiko pasar dari trading book itu dimaksud adalah risiko kerugian nilai investasi yang terjadi karena melakukan penjualan instrumen secara terus-menerus di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kondisi tertentu terjadi penurunan harga jual karena kondisi pasar yang tidak stabil atau fluktuatif. Sedangkan risiko yang bersumber dari banking book merupakan konsekuensi alamiah dari sifat bisnis bank yang dilakukan dengan nasabahnya, di mana sumber dana berjangka pendek, sementara pemberian kredit berjangka panjang sehingga terjadi mismatch atau ketidakcocokan antara sumber dan penggunaannya. Jadi resiko pasar itu sendiri ada yang namanya trading book yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi posisi trading book terjadi antara lain dari kegiatan perantara atau brokering, pembentukan pasar atau market making, atau transaksi lindung nilai yang disebut dengan hedging. Jadi contohnya adalah portofolio trading book. Misalnya bank membeli surat hutang atau bond dengan tujuan akan dijual kembali dalam jangka pendek tanpa menunggu bond tersebut jatuh tempo. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang transaksi derivatif. Jadi transaksi derivatif itu sendiri merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran di mana nilai dari derivatif tersebut merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasarinya. Jadi berdasarkan underlying-nya, transaksi derivatif itu dapat dibedakan antara lain atas transaksi terkait dengan yang pertama adalah nilai tukar valuta asing, yang kedua adalah suku bunga, yang ketiga surat berharga, 4 equity, dan yang terakhir, yang kelima adalah komoditi. Untuk derivatif terkait dengan nilai tukar falas atau foreign exchange itu yang pertama ada transaksi currency forward. Yang dimaksud dengan transaksi currency forward merupakan kontrak pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing lainnya pada tanggal valuta di masa yang akan datang dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak. Yang kedua transaksi currency swap, yaitu
kontrak pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing lainnya pada tanggal valuta tertentu, sekaligus dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali pada tanggal valuta yang berbeda dengan harga yang ditentukan pada tanggal kontrak ditutup. Kedua transaksi tersebut dilakukan sekaligus dan dengan counterparty yang sama. Yang ketiga, transaksi currency option, yaitu kontrak pembelian atau penjualan hak untuk membeli atau call atau menjual atau put atas sejumlah valuta asing tertentu terhadap rupiah dan valuta asing lainnya pada harga yang telah ditentukan atau strike price untuk suatu periode tertentu dengan membayar bagi pembeli option atau menerima bagi penjual option sejumlah premi tertentu. Yang kedua, transaksi derivatif terkait dengan suku bunga atau interest rate. Jadi yang pertama itu ada FRA, yaitu Forward Rate Agreement. Jadi yang dimaksud dengan FRA sendiri adalah suatu kontrak antara dua pihak untuk menetapkan suatu bunga masa depan pada tingkat yang ditentukan untuk jangka waktu yang sudah disepakati terlebih dahulu. Yang kedua yaitu Interest Rate Swap atau IRS, yang merupakan kontrak pertukaran dua pembayaran suku bunga yang memiliki karakteristik berbeda. Jadi perbedaan tersebut antara lain sifat bunga yang bisa dibedakan antara fixed dan floating atau indeks yang dipergunakan. Yang ketiga, interest rate option dan berbagai variasi. Yang dimaksud dengan interest rate option dan berbagai variasi yaitu kontrak yang memberikan perlindungan kepada pembeli dari kenaikan atau penurunan suku bunga pada level tertentu atau interest rate cap atau floor. Dengan pembayaran fee, kontrak ini tidak melakukan penyerahan pokok valutanya sendiri. Transaksi derivatif terkait dengan surat berharga, yang pertama adalah bond option, jadi kontrak pembelian dari penjualan hak atau untuk membeli atau call atau menjual put surat berharga pada harga yang telah ditentukan. Strike price untuk suatu periode tertentu dengan membayar atau bagi pembeli option atau menerima bagi penjual option sejumlah premi tertentu. Yang kedua yaitu repurchase agreement atau bisa kita kenal selama ini dengan RIPU, yaitu kontrak penjualan suatu surat berharga dengan perjanjian untuk membeli kembali dengan harga yang telah disepakati pada awal kontrak pada suatu tanggal yang akan datang. Yang ketiga yaitu reverse repurchase agreement atau bisa kita kenal dengan reverse repo, yaitu kontrak pembelian suatu surat berharga yang perjanjiannya untuk menjual kembali dengan harga yang telah disepakati pada awal kontrak pada suatu tanggal yang akan datang. Jadi untuk trading book sendiri terdapat dua alat ukur risikonya. Yang pertama itu adalah value matrix atau VAR, yang merupakan suatu angka atau jumlah yang menggambarkan perkiraan besarnya kerugian portofolio bank akibat perubahan faktor pasar pada periode waktu tertentu dan dengan tingkat confidence level atau probability tertentu. Yang kedua, yaitu stress testing. Jadi untuk menangkap potensi risiko yang tidak dapat diberikan oleh VAR, bank perlu menyusun model dan melaksanakan program stress testing secara komprehensif dengan tujuan yang pertama, mengidentifikasi kejadian ekstrim pada saat kondisi tidak normal, kedua, mengevaluasi kemampuan bank untuk menutup kerugian besar, yang ketiga, mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko dan memelihara kecukupan modal. Jadi risiko pasar sendiri meliputi yang pertama yaitu general market risk atau risiko pasar secara umum. Jadi yang dimaksud dengan risiko pasar secara umum yaitu salah satunya adalah kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat. Jadi pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan tight money policy dengan berbagai instrumennya seperti contohnya menaikkan suku bunga. Kalau di Indonesia kita sering tahu yaitu BI rate, di mana kebijakan menaikkan BI rate ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan interest rate related instrumen. Jadi berbagai instrumen yang berhubungan dengan suku bunga khususnya di perbankan. Jadi contoh pada BI rate yang dinaikkan
Contoh pada saat BI rate dinaikkan itu, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan berupa kredit secara sliding rate sendiri bisa saya jelaskan di sini adalah perhitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kategori dari general market risk sendiri. Yang pertama, general market risk itu memiliki kategori yang pertama, yaitu foreign exchange risk atau nilai tukar, risiko nilai tukar. Jadi secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Jadi kedua hubungan dari bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya. Jadi risiko nilai tukar mata uang asing atau bisa kita sebut sebagai risiko valuta asing atau foreign exchange risk adalah paparan yang merugikan akibat fluktuasi nilai tukar valuta asing di bawah nilai tukar mengambang. Nilai tukar bergerak mengikuti fundamental permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau mengambil posisi dalam valuta asing termasuk juga emas. Jadi risiko kurs ini akan meningkat apabila jumlah posisi yang diambil besar, maksudnya baik posisi long maupun posisi short dan fluktuasi pasar tinggi. Untuk fluktuasi nilai tukar mata uang asing juga mempengaruhi bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi efek langsungnya itu berasal dari kepemilikan bank atas aset atau kewajiban dengan aliran pembayaran bersih dalam mata uang asing, dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing mengubah nilai mata uang domestik dari aset tersebut. Selanjutnya, sumber resiko yang tidak langsung bisa saya jelaskan di sini, yaitu bank tanpa aset atau kewajiban asing dapat terkena risiko mata uang karena nilai tukar dapat mempengaruhi profitabilitas atau pendapatan operasi dari perbankan domestiknya. Misalnya, mempertimbangkan nilai pinjaman bank kepada eksportir Amerika, jadi apresiasi dolar mungkin akan mempersulit eksportir Amerika tersebut untuk bersaing dengan perusahaan asing. Jika apresiasi dengan demikian mengurangi pendapatan atau profitabilitas eksportir, maka itu juga mengurangi kemungkinan pembayaran pinjaman tepat waktu, dan dengan demikian pendapatan atau profitabilitas bank dalam kasus ini, bank dihadapkan pada risiko nilai tukar mata uang asing. Jadi dolar yang lebih kuat menurunkan profitabilitasnya secara tidak langsung. Untuk manajemen risiko nilai tukar sendiri, dapat melakukan manajemen risiko yang terdapat dari dua informasi penting, yaitu yang pertama adalah informasi mengenai kondisi ekonomi berbagai negara yang sedang terjadi saat ini, dan kita antisipasi dan informasi historis mengenai pergerakan nilai tersebut. Yang kedua, informasi mengenai arus kas dalam tiap mata uang yang sedang terjadi saat ini dan diantisipasi dalam setiap anak perusahaan. Cara memanage atau mengelola pengaruh fluktuasi nilai tukar adalah dengan melakukan analisa terhadap yang pertama, bagaimana eksposur atau dampak dapat mempengaruhi arus kas berdasarkan berbagai skenario nilai tukar. Yang kedua, perlu atau tidak dilakukan batasan terhadap eksposur tersebut dan teknik batasan mana yang dipilih untuk meminimalisir resiko pasar tersebut. Selain foreign exchange risk, yang kedua, risiko dari general market secara umum, yaitu interest rate risk atau risiko suku bunga.
Jadi interest rate risk sendiri atau IRR merupakan risiko kerugian bank yang disebabkan oleh selisih atau gap tingkat suku bunga. Interest rate risk atau IRR merupakan salah satu model yang digunakan untuk mendeteksi secara umum sensitivitas bank terhadap pergerakan suku bunga. Jadi rasio ini juga memperlihatkan risiko yang mengukur besaran bunga yang diterima oleh bank dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan. Semakin tinggi rasio ini, maka kemungkinan bank mengalami kerugian semakin rendah dan secara otomatis laba akan meningkat. Rasio IRR juga merupakan perbandingan antara interest sensitivity assets terhadap interest sensitivity liabilities atau yang kita sering dengar yaitu RSA dan RSA dan RSL, di mana interest rate sensitivity asset atau RSA itu merupakan interest income atau pendapatan bunga, sedangkan interest sensitivity liabilities adalah interest expense atau beban bunga. Jadi interest rate risk IRR merupakan risiko untuk mengukur kemungkinan interest atau bunga yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan interest yang dibayar oleh bank. Untuk pengukuran rate risk atau resiko suku bunga sendiri memiliki metode pengukuran suku bunga dilakukan dengan metode analisis gap atau repricing gap analysis. Jadi repricing gap adalah selisih antara jumlah RSA dan RSL yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yang jatuh tempo atau bunga dapat berubah reprice dalam periode tertentu dengan rumus gap sama dengan RSA dikurang RSL. Jadi gap positif berarti RSA lebih besar dari RSL pada periode repricing tersebut, atau aset lebih cepat dilakukan reprice dibandingkan dengan liabilities. Gap negatif berarti RSL lebih besar dari RSA, atau aset lebih lambat dilakukan reprice dibandingkan dengan liabilities-nya. Jadi gap kumulatif adalah akumulasi nilai gap pada periode tersebut dan periode sebelumnya. Untuk manajemen resiko dari suku bunga sendiri, dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Yang pertama dari pendekatan sisi aset. Jadi jika suku bunga diperkirakan naik, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat kenaikan suku bunga dengan meningkatkan exposure RSA. Yang kedua menjual atau menjual existing fixed rate securities jangka panjang atau jangka menengah. Yang ketiga melakukan lebih banyak ekspansi kredit yang berbunga floating. Yang keempat, meningkatkan adjustable rate loan dan berinvestasi dengan bunga berdasarkan base rate index yang cepat berubah. Selanjutnya, jika suku bunga diperkirakan turun, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat penurunan suku bunga dengan mengurangi exposure RSA. Yang kedua, menjual sekuritis jangka pendek yang berbunga floating dan membeli sekuritis jangka panjang dan menengah dengan bunga fix. Yang ketiga, memperbanyak kredit dengan bunga fix. Yang keempat, mengurangi adjustable rate loan dan investasi dengan bunga berdasarkan base rate indeks yang berubah harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Untuk pendekatan dari sisi liability sendiri, jika suku bunga diperkirakan naik, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat kenaikan suku bunga dengan menurunkan interest bearing liabilities. Yang kedua, menjual Certificate of Deposit atau CD jangka menengah dan jangka panjang dengan bunga floating. Yang ketiga, menjual floating rate CD dengan bunga berdasarkan base rate index dengan frekuensi perubahan rendah, misalnya setahun sekali. Selanjutnya, suku bunga yang diperkirakan turun, maka yang harus dilakukan dalam manajemen risiko suku bunga sendiri, yang pertama yaitu mengurangi exposure untuk menghindari kerugian akibat penurunan suku bunga dengan meningkatkan interest bearing liabilities. Yang kedua, menjual Certificate of Deposito jangka pendek yang berbunga fix, dan yang terakhir adalah mempromosikan produk deposit yang berbunga floating. Untuk kategori general market risk yang terakhir yaitu commodity position risk. Commodity position risk atau risiko perubahan nilai komoditi adalah suatu situasi kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.
di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut tidak terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian atau komoditi kontrak, serta informasi tersebut telah sampai ke pasar. Untuk jual beli di bursa komoditi sebagai bersifat fluktuatif naik ataupun turun terjadi dalam waktu yang cepat. Kondisi ini sering dijadikan keuntungan oleh pihak spekulan, yaitu dengan cara membeli pada saat harga rendah dan menjual pada saat harga tinggi, di mana jarak ini dilihat sebagai capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Jadi untuk kasus di lapangan sendiri, sering sekali para spekulan melakukan aksi ambil untung dengan informasi yang tidak lengkap. Jadi kondisi informasi yang tidak lengkap ini menciptakan pasar yang tidak efisien. Selain general market risk atau resiko pasar secara umum, yang kedua terdapat juga kategori resiko pasar secara spesifik atau secara khusus. Untuk penjelasan spesifik market risk secara khusus, yaitu merupakan suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh dan mempengaruhi bisnis lainnya. Untuk contohnya yaitu, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai, di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik bahwa mereka mengumumkan misalnya PT XYZ memiliki kinerja yang rendah dan memiliki utang yang besar, serta laporan yang dipublikasikan selama ini kepada publik tidak sesuai dengan sebenarnya, sehingga atas berita tersebut saham dan obligasi perusahaan tersebut langsung jatuh, dan jatuhnya saham serta obligasi perusahaan tersebut tidak diikuti oleh perusahaan lainnya. Demikian presentasi saya mengenai risiko pasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Pak Sparta dan teman-teman mahasiswa, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.